umat muslim sangat berbeda di dalam mensikapinya, ya. Dari tutur kata saja, ini sedang puasa, nah gitu ya. Tadi kesadaran akan makna penting bulan Ramadan. Kalau kita tidak punya agenda, maka Ramadan ya begitu-begitu saja. Sebetulnya pandangan wah puasa itu ya kalau puasa sulit, capek dan sebagainya, itu mindset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Tanya Ustadz, suatu program yang insya Allah akan memberikan wawasan-wawasan baru bagi kalian yang menonton video ini. Di sini saya adalah seorang pembawa acara yang nantinya akan bertanya kepada narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah Ustadz Yayat Supriyatna. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Tad? Alhamdulillah, baik-baik, sehat walafiat, insyaallah. Nah, kesibukannya hari ini masih apa aja, Tad? Taklim ya. Ya. Di bulan Sya'ban. Iya, bulan Sya'ban, bahkan banyak yang persiapan Ramadan. Ramadan. Gitu. Banyak komunitas-komunitas majelis taklim ataupun keluarga besar yang undang Ustadz silaturahim untuk ya kaitan dengan Ramadan. Nah, ya seperti yang tadi mungkin karena bulan Sya'ban ini pasti banyak lah gitu orang-orang yang ingin mempersiapkan diri ke Ramadan gitu. Karena setelah bulan Sya'ban ya pasti Ramadan gitu, sebentar lagi. Nah, di sini pun kita ya Tanya Ustadz edisi hari ini akan membahas nih gimana harusnya kita sebagai muslim memaknai Ramadan dan mempersiapkan diri untuk Ramadan gitu, Tad. Nah, mungkin langsung ke pertanyaannya ya, Tad. Iya. Sebenarnya apa pentingnya Ramadan gitu dalam Islam gitu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan tentu saja memiliki arti penting yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang sungguh memiliki nilai-nilai penting dalam kehidupan kaum muslimin, bahkan kehidupan umat manusia. Pertama, bulan Ramadan adalah dikenal dengan Syahrul Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pembentukan, bulan penanaman, pembentukan, pembiasaan nilai-nilai baik. Kayaknya kalau kita dengan Ramadan itu umat muslim sangat berbeda di dalam mensikapinya, ya. Dari tutur kata saja, ini sedang puasa, nah gitu ya. Menunjukkan satu hal yang sangat-sangat penting bagi kaum muslimin. Bahkan bukan di kaum muslimin, nanti efeknya kepada umat manusia. Bulan Ramadan juga bulan peningkatan ketakwaan, bulan Ramadan bulan riyadhah, latihan. Yang jelas bulan Ramadan ada kewajiban kaum muslimin, yaitu untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, yang tentu saja itu merupakan satu hal yang penting, sebagaimana sabda Rasul bahwa bunyal Islam ala khamsin, itu maka Islam itu dibangun atas 5 hal: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya. Nah, saum di bulan Ramadan ini ya merupakan bangunan yang tidak terpisahkan dengan bangunan yang lain tadi, salat, zakat, puasa, yang kita kenal nanti dengan rukun Islam, di mana antara satu unsur tadi dengan unsur yang lain itu saling berkaitan. Karena itu sekali lagi, maka di mana sih atau apa pentingnya Ramadan, wabil khusus puasa itu ya sangat-sangat memiliki arti penting di dalam kehidupan kaum muslimin, gitu. Nah, ya karena begitu pentingnya bulan ini itu, kita sebagai muslim tuh ya mempersiapkan diri menyambut bulan suci ini tuh harusnya bagusnya kayak gimana? Baik, jadi bagus sekali diawali dengan bagaimana sikap kita terhadap arti penting tadi, betul, ya. Sebab
pertanyaan yang berikutnya tuh, yang kedua tadi, itu sangat erat nanti kaitan dengan sejauh mana memiliki kesadaran akan penting bulan Ramadan, wabil khusus puasa atau saum di bulan Ramadan sebelum mempersiapkan. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki pemahaman atau kurang pemahaman atau kurang penghayatan terhadapan arti penting Ramadan, maka itu alih-alih kita mempersiapkan hanya biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ini udah Ramadan lagi ya. Jadi hal yang luput dari orang yang bersikap seperti itu karena apa? Tadi kesadaran akan makna penting bulan Ramadan. Misalkan kita ambil satu saja atau yang pertama adalah misalkan bulan Ramadan Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diturunkan Al-Quran itu bukan satu hal yang sangat biasa-biasa saja, dahsyat itu. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran turun itu merubah tatanan pandangan hidup orang Arab yang luar biasa. Yang kita kenal dengan yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Nah, sehingga banyak para ahli yang menilai tentang bagaimana arti penting turunnya Al-Quran, ya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, tidaklah kamu bisa memahami Islam dengan sepaham-pahamnya tanpa mengenal tentang bagaimana tradisi atau pandangan hidup sebelum Al-Quran turun, ketika Al-Quran turun, dan setelah Al-Quran turun. Yang dengan demikian, itu menunjukkan betapa Al-Quran itu memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan tatanan Arab pada saat itu yang sangat terbelakang, yang tidak dikenal, ya, yang tidak menonjol, tetapi dengan bentukan binaan Al-Quran itu bisa mengejar bagaimana peradaban yang dibangun Romawi dan Persia. Ini luar biasa, ya. Sehingga saya sering mengutip yang juga banyak dikutip oleh ulama Quran, yaitu Alexis Carrel. Alexis Carrel itu seorang yang mendapatkan Nobel, yang berkomentar bahwa seseorang itu tergantung dari 20 tahun yang dia geluti. Nah, Al-Quran telah membuktikan. Al-Quran turun 23 tahun, dan itu ternyata telah merubah, mencelup, mensibgoh, ya, para sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang Arab pada saat itu, yang tadi yukhriju minaz zulumat ila nur, dari bangsa yang katakan tidak berperadaban menjadi bangsa yang berperadaban tinggi. Nah, kan itu luar biasa. Gitu. Nah, itu 20 tahun dengan celupan Al-Quran. Nah, bagi orang yang memandang bahwa bulan Ramadan teringat dengan Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran, Al-Quran turun bukan biasa-biasa saja, tapi sungguh luar biasa karena banyak merubah banyak hal tatanan hidup. Ya. Nah, maka ketika kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita untuk mempersiapkannya apa? Nah, itu pandangan kita terhadap arti penting Ramadan, arti penting Al-Quran diturunkan bulan Ramadan, itu akan menggerakkan seorang muslim, kira-kira apa yang siapkan di bulan Ramadan ini, dalam hal ini apa yang saya siapkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga bulan Ramadan menjadi momen perubahan di dalam diri, dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi semakin baik, yang terus dengan sentuhan nilai kandungan Al-Quran. Nah, karena itu sekali pemahaman itu menjadi penting. Nah, itu untuk disiapkan, maka akhirnya kita tidak lepas dalam persiapan apapun itu kaitan dengan ilmu. Pengetahuan yang penting tentang Ramadan,
sekarang sudah banyak buku-buku fikih Ramadan, fikih puasa, ya. Nah, berkaitan dengan Al-Quran, banyak sekali ya yang kita bisa akses. Nah, dari sekian banyak, nanti malah kita bingung, malah kita lelah dan sebagainya. Maka jadikan untuk mempersiapkan bulan Ramadan itu, ya ini pertama tadi pengetahuan kita atau bangunan mindset kita terhadap Ramadan itu apa. Setelah itu kita ilmui atau pupuk dengan pengetahuan tentang Ramadan, tentang puasa, tentang Al-Quran, tentang efek-efek Al-Quran terhadap perubahan sikap manusia. Nah, kemudian baru punya agenda, ya. Sudah punya pengetahuan nih sikap tentang Ramadan. Yang kedua adalah persiapkan agenda kita di Ramadan itu mau apa, ya. Kalau kita tidak punya agenda, maka Ramadan ya begitu-begitu saja, puasa. Tapi kalau kita punya agenda, Al-Quran turun bulan Ramadan. Al-Quran memiliki pengaruh luar biasa dalam perubahan tatanan hidup manusia. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, gitu kan? Yang hebat, yang tidak hebat jadi hebat. Maka hari ini saya harus berinteraksi dengan Al-Quran agar memiliki perubahan. Dalam hal apa? Kan banyak. Paling tidak di Ramadan itu perubahan apa? Perubahan bangun tidur. Ya, biasanya subuh, mungkin setelah adzan subuh baru bangun. Di bulan Ramadan kita berubah. Ya, sebelum azan subuh kita harus mesti sahur. Kita berubah dalam cara kita makan. Ya. Kemudian dalam berinteraksi, tutur kata kita, ya seperti tadi, ya memang ada dalilnya, ada keterangannya. Nabi mengatakan bahwa Allah tidak butuh puasa orang yang tidak meninggalkan qaula zur, kata-kata dusta, hoax, kata-kata yang tipu menipu. Nah, itu adalah satu hal yang erat kaitannya dengan pembinaan mental tadi. Ya, untuk apa tadi? Untuk ada perubahan tadi. Nah, kalau kita tidak agendakan, ya biasa-biasa saja. Ya, jadi perubahan bangun tidur, perubahan di dalam tutur kata, perubahan di dalam manajemen waktu. Wah, betapa hebatnya umat Islam perhatian terhadap waktu di bulan Ramadan. Bahkan hampir seluruhnya, terutama ketika berbuka. Itu lihat waktu. Ini udah buka belum? Udah buka belum? Nah, itu berarti luar biasa ya waktu. Apalagi kan bukan hanya berbuka, tapi punya agenda-agenda. Dia ketika berjanji, ya menepati janji. Oh, saya tanggal sekian janji dengan si A, jam sekian janji dengan si A. Banyak hal. Nah, itu kaitan dengan waktu, bisa bukan hanya sekedar jam berapa ini buka puasa. Ya. Jadi persiapan ilmu, kemudian punya agenda, baru yang ketiga adalah ya berupaya untuk menjalankan ya apa yang kita agendakan itu, sekecil apapun itu. Karena kalau terlalu banyak malah jadi mimpi saja gitu kan. Tapi ada perubahan yang di dalam Ramadan. Orang yang belum pernah khatam Al-Quran, saya mau khatam Al-Quran. Orang yang belum bisa baca Al-Quran, saya ingin bisa baca Al-Quran. Orang yang tidak pernah sholat 5 waktu full, gitu kan, hanya mungkin Jumatan saja, berubah, dia mau sholat 5 waktu, akan berupaya dipenuhi. Ya. Kemudian dari sisi muamalah dengan orang lain, biasa tidak berbuat baik dengan tetangga, dengan kerabat, bulan Ramadan, saya akan berbuat baik. Nah, itu ada. Dan itu banyak, sekian banyak, mana yang prioritas, yang tentu saja tidak bisa diperlakukan kepada semua orang. Tiap orang punya nanti agenda masing-masing. Yang jelas agenda kebaikan di bulan kebaikan yang akan mempengaruhi kebaikan bagi kita, bahkan bagi semua orang. Jadi 3 hal itu mendasar sebetulnya. Ilmui Ramadan, punya agenda perubahan yang baik di dalam Ramadan. Yang ketiga, ya lakukan actionnya di bulan Ramadan, sekecil apapun perbuatan baik yang kita rencanakan. Gitu. Tapi ya
karena mungkin saking sucinya gitu ya, bulan Ramadan ini ya banyak banget yang mungkin awalnya tidak dipikirkan jadi kepikiran gitu ya. Ya banyak hal-hal baik meningkat gitu ya, Tad. Iya. Ya bikin agenda ya yang mungkin sering ya saya pribadi ya untuk menghatapkan lebih sekali dari bulan Ramadan ini gitu. Bikin agendanya kayak gitu misalnya itu. Iya, itu banyak hal lah ya. Ini para pembelajar bahasa Al-Qur'an yang saya yang saya asuh misalkan, nah itu saya sering katakan, ayo kita di bulan Ramadan khatam i'rabul Qur'an. Jadi bukan hanya sekedar hataman bacaan, kita bagaimana tata bahasanya, minimal Al-Baqarah. Ya kalau semua Quran kan banyak ya. Nah, itu yang jelas apapun lah apa ini ya. Ya terutama bagi bukan hanya kaitan dengan bahkan keislaman saja. Tapi kaitan dengan ilmu yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, kan dijadikan momen Ramadan itu luar biasa. Yaitu dari temuan-temuan apa, meneliti apa, menulis apa, mendalami ilmu apa, itu ya cuma tentu saja tadi karena tadi Ramadan ada kaitan dengan Syahrul Quran, ya. Nah, tidak sesempit ya Syahrul Quran ya baca Quran, ya itu sudah jelas lah ada peningkatan itu. Tapi bagaimana pengimplementasian ilmu-ilmu dalam Al-Quran tadi, yaitu pengembangan ilmu dan sebagainya, itu kan sangat memungkinkan dan banyak para tokoh yang terinspirasi dengan karya-karya yang dibuatnya adalah di bulan Ramadan, kan gitu. Nah, ya kan tadi seperti yang Ustadz bilang, kita tuh harus punya agenda gitu di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin banyak dari Sobat Salman semua yang ya mungkin Ramadan sebelumnya bikin agenda banyak banget gitu kan, sampai kewalahan dan capek gitu. Nah, sebenarnya kita tuh gimana sih caranya ya Tad untuk menjaga kesehatan fisik dan mental selama Ramadan ini gitu, agar ya menjalankan ibadah ini tuh dengan baik dan tetap bermanfaat, tapi nggak bikin kita kewalahan gitu, kecapean. Jadi betul, dengan Ramadan yang begitu hebat, kemudian kita tadi banyak agenda, agenda, kemudian kita lah itu tidak baik. Makanya tadi kan tiap orang punya peranan masing-masing tadi, ya. Dari sekian banyak itu agenda apa nih yang kita. Tapi bagi penyelenggara, nah itu kan menyediakan sebanyak mungkin karena tiap orang memiliki kebutuhan masing berbeda, ya. Berbeda. Maka dengan semakin menyediakan kebutuhan orang banyak kan semakin kualitas pahala luar biasa, manfaatnya luar biasa. Dan itu kan bukan seorang, ya. Artinya ada tim. ada tim yang banyak SDM, ya. Nah, itu sangat bagus. Tetapi yang kedua juga jadi berlebih itu nggak baik. Kemudian malasan juga nggak baik, ya. Jadi kaidah al-umuru bima qasadiha itu, khairul umuru bima qasadiha, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan itu ya tadi mengukur kadar kemampuan kita, ya. Jadi dengan agenda yang terlalu penuh membuat beban kita tidak baik, tapi dengan Ramadan malas-malasan juga itu tidak baik, ya. Sehingga kenapa ini tidak kerja, puasa. Kenapa tidak belajar, puasa? Itu puasa jadi alasan untuk hal-hal yang, nah itu kan tidaklah dibenarkan, ya. Bahkan ya banyak tadi bahwa di dalam sejarah Islam banyak tokoh-tokoh peradaban Muslim yang ternyata mereka produktif di bulan Ramadan, bahkan menghasilkan karya di bulan Ramadan. Nah, itu menjadi satu hal yang bahwa puasa bukan menjadi penghalang untuk beraktivitas, tetapi juga tidak menjadikan kita terlalu menggebu-gebu kemudian tanpa mengukur kadar kemampuan kita sehingga kita kewalahan. Ya. Nah, itu hal yang sangat bagus adalah yakni kita mengukur kadar kemampuan kita di bulan Ramadan. Karena itu maka tadi persiapan menjaga fisik, menjaga psikis itu menjadi satu kesatuan. Jadi selain fisik,
sebetulnya kalau dari sisi makan, banyak orang yang berkebiasaan makan mungkin 2 kali. Berarti ketika bulan Ramadan itu kan ya sama-sama saja. Hanya memindahkan jadwal. Sehingga wajar ketika di bulan Ramadan itu ya kuat-kuat saja. Kenapa? Cuma memindahkan jadwal. Mungkin hari 1, 2, 3 ya udah seminggu awalnya agak-agak beradaptasi. Seminggu ke sana sudah terbiasa, gitu kan? Nah, yang kedua adalah persiapan kaitan dengan fisik tadi, psikis tadi, ya, tentang kesabaran, tentang hal mental yang baik. Nah, itu juga memang tertanam di luar Ramadan itu menjadi satu momen yang sangat kondusif, ya, karena orang mau marah puasa. Walaupun sekali lagi itu bukan dijadikan ajang malas-malasan, kemudian tidak boleh marah menjadi senjata. Jangan marah, padahal untuk melegitimasi kemalasan kita, melegitimasi kesalahan kita, ya, agar orang lain menyuruh tidak marah kepada kita. Jadi sebetulnya ketika kita menyuruh orang yang sabar, di lain pihak kita berupaya untuk tidak memancing agar orang lain tidak sabar. Yang makanya perintah sabar nanti wasobiru, selain isbiru wasobiru, bersabar dan saling, artinya dua belah pihak, ya. Jadi ya mungkin salah satu caranya agar tetap ngejaga fisik dan mental ya jangan berlebihan gitu ya, jangan kurang juga gitu. Bahkan yang paling menarik di pola makan ini. Ya. Sebelum tadi mindset bahwa wah kalau nggak makan bisa lapar, maka beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Banyak melebihi dari makan biasa. Dan ternyata ketika dimakan tidak semuanya termakan. Itu banyak, coba aja perhatikan di banyak penelitian bagaimana ternyata makan malah berlimpah, belanja malah berlimpah di bulan Ramadan. Kan bukan semakin berkurang, semakin. Nah, tentu itu bukan berarti jelek. Kalau itu bisa dimanfaatkan, kelebihan kita berbagilah. Nah, itu sehingga tidak ada yang mubazir, tetap bermanfaat dan mengukur kadar kemampuan tadi kita, ya. Jadi sebetulnya kan karena nafsu saja kita ingin ini, ingin itu. Setelah sudah kita berbuka, wah nggak kemakan. Taraweh, ngantuk, ya udah ngantuk, tidak termakan, tidur. Pas sahur malas makan yang banyak-banyak. Nah itu pola yang sebetulnya siklus yang sepertinya berulang, tapi tidak tadi bagi orang yang punya pengetahuan, ya, maka dasarnya adalah ilmu. Tadi persiapan tentang Ramadan, ya, kemudian punya agenda tadi, kemudian tadi punya sikap untuk action, mengambil action dari agenda yang kita lakukan tadi. Nah, dan ya pastinya kita di bulan Ramadan juga tetap harus menjalankan hari seperti biasanya, ya, kerja, ya, ditambah agenda-agenda untuk menambah keimanan, ya juga gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita tuh tetap semangat dan khusyuk gitu menjalankan ibadah di bulan suci ini gitu, ya di tengah kesibukan yang emang kita sering lakukan gitu sebelum-sebelumnya. Ya, tidak bisa dipungkiri dengan pola hidup yang berubah di bulan luar Ramadan ke bulan Ramadan, itu pasti tadi ada adaptasi lah, ya. Adaptasi yang biasanya aktivitas ini kemudian karena sambil ngemil dan sebagainya kemudian tidak, nah itu adaptasi. Tapi nanti 10 hari berikutnya sudah terbiasa, itu dengan secara pengalaman itu terbiasa. Maka mindset tadi itu, ya, mindset. Kedua itu hal yang menarik di dalam kaitan dengan ayat puasa itu nanti bahkan bisa dijadikan kaidah umum, ya. Banyak para ulama yang menjadikan kaidah umum berkaitan innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagimu, tidak menghendaki kesulitan. Nah, artinya
sebetulnya pandangan bahwa wah puasa itu ya kalau puasa sulit, capek dan sebagainya, itu mindset. Ya. Kenapa? Toh nanti ada rukhsah. Ya. Orang yang sakit boleh berbuka. Orang yang melakukan perjalanan boleh diganti, nanti berbuka diganti di hari yang lain. Orang yang tidak sanggup lagi berpuasa lagi bayar fidyah. Itu betapa mudahnya sebetulnya Islam. Walaupun tidak diremeh-remehkan, dimudah-mudahkan, tapi ada sisi kemudahan dalam Islam itu. Tidak, wah nanti kalau puasa begini. Nah, itu menarik. Saya pernah melihat sebuah YouTube ya, yang kontennya adalah dia itu ingin mengetahui tentang bagaimana puasa seorang Muslim. Dia pasti betul berbahasa Arabnya, ya. Dia berinteraksi dengan orang Muslim, padahal bukan orang Indonesia, bukan orang Arab. Kemudian dengan temannya yang Muslim, yang Muslimah, dia video callan ya terus tentang mau mencoba merasakan ibadah puasa 1 hari saja. Wah, itu dia keringat dingin, dia sampai wah saya bisa mati katanya. Ya, karena memang tadi pertama mindset tadi itu penting. Jadi bagi umat muslim Ramadan itu wah dari dorongannya saja sudah wah Ramadan puasa sudah siap kan, udah gambaran ya. Tapi kalau hanya sekedar ikutan puasa 1 hari ya tersiksa karena tadi ada hal yang melatari tentang kenapa apa sih pentingnya Ramadan ya. Nah, itu bahkan kan kalau dulu orang tidak kuat-kuat berpuasa sampai sembunyi-sembunyi kan. Karena batalnya sembunyi-sembunyi gitu kan. Itu ada rasa malu, kenapa? Penghargaan terhadap bulan Ramadan tersebut gitu kan. Nah, ini pentingnya kaitan dengan tadi ya. Menjaga mental, menjaga fisik juga gitu. Masya Allah. Nah begitu Sobat Salman semua, ya sebentar lagi kita akan menuju masuk ke bulan Ramadan, ya kita harus banyak mempersiapkan diri lah gitu. Dimana ya bulan Ramadan ini sangat suci ya, jadi harus dilakukan dengan hal baik dan benar gitu, jangan sampai kita masih berbuat dosa gitu. Terlebih lagi kita harus memperbanyak agenda-agenda untuk mendapatkan pahala ya, ditambah lagi di bulan puasa tuh pahala tuh dilipat gandakan ya tadi. Ya, tentulah itu sudah jelas. Ya, sudah jelas. Tapi terlebih dari itu adalah agenda yang bermanfaat. Nah ya, agenda yang bermanfaat. Jadi baik buat diri, terlebih lagi buat banyak orang. Ya kalau pahala sudah dijamin Allah lah dengan ikhlas itu sudah jelas ya. Tapi kalau kita melulu pahala-pahala kemudian nggak berbuat, nah itu yang menjadi kita terjebak ya. Nah begitu Sobat Salman semua, berbanyaklah agenda yang bermanfaat pastinya gitu untuk diri sendiri dan banyak orang. Tapi jangan sampai juga berlebihan gitu sampai bikin diri kita capek dan tidak bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Nah mungkin segitu untuk tanya Ustadz hari ini. Sebelum ditutup, mungkin Ustadz ada yang mau disampaikan kepada para Sobat Salman? Baik, Sobat-Sobat Salman, Alhamdulillah sebentar lagi kita Ramadan. Mari kita sama-sama persiapkan diri kita. Saya yakin sahabat-sahabat Salman ini luar biasa. Artinya secara kesiapan itu sudah mempersiapkan jauh, bahkan di awal-awal Sa'ban atau sebelumnya Rajab ya. Kita ada doa Rajab seperti disampaikan ke bulan Ramadan. Yang kedua adalah tadi, mari kita perbanyak pengetahuan tentang Ramadan kita. Sehingga ketika kita beribadah puasa, itu jauh lebih mantap. Dengan banyak media yang sekarang mudah untuk diakses tentang Ramadan, tentang puasa. Baik dari sisi dinia, maupun dari sisi ilmiah, sains misalkan, tentang kesehatan, tentang medisnya, itu kita banyak akses. Sangat bermanfaat manakala kita mencoba untuk memanfaatkan media-media dakwah tersebut, sehingga akan memperkuat kita, memantapkan kita di dalam bulan Ramadan, atau tadi disebut dengan khidmat dan khusyuk di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga,
Mari kita punya agenda kebaikan di bulan Ramadan. Entah agenda kebaikan buat diri kita, entah buat keluarga kita, atau masyarakat lebih luas. Mari kita sama-sama, semoga Ramadan kali ini jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya untuk diri kita semuanya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah ditutup sama Ustadz, saya akan tutup juga. Terima kasih Sobat Saman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.